bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Biar jiwa kami senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biar kami bersyukur meninggikan nama-Mu. Biar jiwa kami senantiasa bermazmur hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu besar, Engkau yang maha mulia, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Biar kami terus bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab nama-Mu besar dan mulia, Kau ajaib dan perkasa. Biar jiwa kami terus meninggikan Engkau, sebab Kaulah perlindungan dan pengharapan kami. Kaulah Tuhan gunung batu dan perisaiku. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam sharing firman. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami, kesempatan kepada kami untuk dapat sama-sama belajar mengenai firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar dan sharing bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pilih sampai hari ini kami masih ada. Karena itu semua kemurahan Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan izinkan kami untuk belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai spiritual magnificent warfare. Apa itu spiritual magnificent warfare? Spiritual magnificent warfare adalah senjata perang rohani yang dahsyat. Kita mungkin selama ini taunya tentang spiritual warfare atau
uh, senjata perlengkapan rohani, hanya sampai di situ. Izinkan hari ini saya mau menambahkan dengan senjata peperangan rohani yang dahsyat, yaitu spiritual magnificent warfare. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota, orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon. Dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ayat yang kelima, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sering hari-hari ini kita mendengar kata jas merah, jangan melupakan sejarah, gitu ya. Jangan pernah melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah yang betul-betul bahwa sejarah itu adalah merupakan satu tonggak buat bangsa kita maju. Saya ambil contoh misalkan bagaimana sampai hari ini anak-anak sekolah diajar untuk dapat mencintai bangsanya, yaitu dengan diajarkan sejarah. Bagaimana peperangan para pahlawan, bagaimana pengorbanan para pahlawan. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu mengenai sejarah bangsa Israel. Sayangnya bahwa bangsa Israel itu mudah sekali melupakan sejarah. Nah, di kitab Hakim-Hakim hari ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, bahwa sebelum kita masuk ke dalam peperangan rohani, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari sejarahnya bangsa Israel. Bangsa Israel seringkali ditolong, dibantu, dilindungi oleh Tuhan dengan cara-cara yang magnificent atau yang luar biasa, yang dahsyat, yang takjub, yang hebat, yang belum pernah bangsa-bangsa sekelilingnya itu mengalami hal yang sama. Tetapi sayangnya, walaupun cerita-cerita itu sudah diturunkan dari zaman-zaman nenek moyang mereka, tetapi pada saat anak-anaknya atau cucu-cucunya atau cicit-cicitnya hidup, mereka melupakan itu. Mereka melupakan hal-hal yang luar biasa. Nah, contohnya di zaman Hakim-Hakim ini. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu disambung oleh Yosua, lalu setelah Yosua mati disambung lagi oleh para hakim. Bangsa Israel, keturunan-keturunan dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu melupakan sejarah itu. Bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan begitu dahsyat membelah laut yang luas, merubuhkan tembok Yeriko dan segala macamnya. Tetapi bangsa Israel melupakan itu. Nah, kenapa? Nah, mari kita sama-sama sharing hari ini, kita belajar. Baik. Setelah Yosua mati, bangsa Israel hidup dalam damai dan diberkati. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Banyak, saya tidak bilang semua, tapi banyak atau rata-rata atau hampir semua, pada saat orang diberkati, nah, pada saat semuanya baik-baik saja, pada saat semua berjalan dengan lancar, banyak orang jatuh di dalam dosa. Dosa apa? Banyak. Baik perzinahan, kebohongan dosa, percabulan dan segala macamnya.
ya kemabukan, pesta pora dan lain-lainnya. Tetapi ada juga dosa yang kelihatannya enteng, ringan, yaitu tinggal di zona yang nyaman. Tinggal hari Minggu ke gereja, enak, pulang, ketemu dengan saudara-saudara, rewang, hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita melupakan tugas kita yang utama sebagai anak-anak Tuhan. Nah ini, setelah Yosua mati, bangsa Israel hidup dalam damai dan diberkati. Karena sudah diserahkan ya, jadi Yosua dari mulai Musa, Yosua dan seterusnya itu berperang, masuk ke zaman hakim-hakim, masuk ke dalam tanah perjanjian, semua bangsa sudah ditaklukkan gitu ya. Mereka hidup enak. Semuanya serba disediakan. Nah, itu mulai melupakan Tuhan. Cucu, anak, cucu, cicit sudah mulai kurang merespon cerita-cerita sejarah bagaimana Tuhan itu berpesan kepada orang-orang tua mereka bahwa peliharalah hidupmu, peliharalah hari Sabat, peliharalah kekudusan. Sudah mulai melupakan. Sadarlah bahwa engkau adalah bangsa pilihan, itu sudah mulai dilupakan. Kenapa? Di dalam hakim-hakim yang sama, ya, Hakim-hakim 1, 2, pasal 1, pasal 2, kita sama-sama baca, ada bangsa lain yang dibiarkan hidup di tengah bangsa Israel. Ini sejarahnya. Ada bangsa lain yang dibiarkan hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Apa sih masalahnya? Kenapa orang mau hidup di tengah bangsa Israel harus jadi kita usir, atau bangsa Israel harus istilahnya harus berbuat tegas. Kenapa? Nah, ini yang ketiga dari sejarah. Lama-kelamaan bangsa Israel mengikuti ilah bangsa-bangsa yang ada yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka menyembah para Baal dan Asitoret. Nah, ini ini yang dijaga oleh Tuhan. Kenapa bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel waktu itu harus dihapuskan? Karena Tuhan sudah mengetahui bahwa kalau bangsa-bangsa ini dibiarkan mereka hidup di tengah-tengah bangsa Israel, mereka akan menyesatkan bangsa Israel. Nah, ini kelemahannya. Ini dari sejarah. Dari sejarah bahwa bangsa Israel mulai melupakan bagaimana nenek moyang mereka begitu dipelihara Tuhan, dan mereka memelihara ibadah-ibadah. Tetapi setelah bangsa Israel ini merdeka, mereka hidup enak, dan sekarang mereka hidup di dalam kenyamanan, di zona nyaman. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Lalu dalam hidup yang seperti itu tentu ada konsekuensi Bapak Ibu. Nah, kita jangan lupa. Jangan menganggap bahwa kehidupan seperti itu tidak ada konsekuensinya. Nah, ini kita belajar sama-sama. Kita lihat ada konsekuensi dari kehidupan bangsa Israel yang dipilih oleh bangsa Israel pada saat itu. Yaitu pada saat rakyat hidup sejahtera, tidak ada keperluan khusus dengan Allah. Oleh karena itu Allah ditinggalkan, dan ilah-ilah dari negara tetangga yang kafir mengambil alih kedudukan Allah. Mulai persekutuan-persekutuan yang sakral, yang suci bergeser. Mulai melakukan ibadah-ibadah yang menciptakan sendiri. Mulai melihat figur manusia bukan Tuhannya. Mulai ibadah itu dinilai dengan materi. Mulai ibadah itu tidak lagi murni untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk mencari ketenaran. Mulai banyak yang berbau duniawi. Karena apa? Rakyatnya hidup sejahtera. Sejahtera yang artinya adalah sejahtera yang membawa bangsa Israel itu melupakan sejarah, melupakan Tuhan, bagaimana Tuhan
menolong bangsa umat pilihannya ini keluar dari penjajahan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, konsekuensinya. Ya, mulai bergeser. Allah, wah ini rada kuno nih nyembah Adonai atau YHWH ini udah mulai nggak ngetren lah. Kayaknya lebih asik kita nyembah Asetoret atau Baal atau Dewi Kesuburan. Wah itu nih lebih keren karena ada sedikit-sedikit ritual-ritual free sexnya di situ. Ini lebih enak nih, ini nggak yang dulu-dulu yang dibawa sama Musa itu nggak bagus, udah nggak ngetren. Nah mulai. Lalu dari situ mulai ada penindasan. Karena Tuhan sudah tidak dihormati, mulai ada penindasan. Allah meninggalkan mereka menurut kemauan mereka sendiri, Allah membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Bangsa Moab dan bangsa Amon, bangsa Filistin dan orang Midian yang tadinya tinggal di tengah Israel dalam kondisi mereka sedikit dan ketakutan, mereka menyusun kekuatan untuk kembali menyerang bangsa Israel. Lalu di dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk mencobai bangsa Israel. Memang akhirnya Tuhan izinkan bahwa bangsa ini ada di tengah-tengah Israel supaya Tuhan bisa menguji bagaimana bangsa Israel itu apakah setia dengan Tuhan atau tidak. Ada masalah-masalah, apakah bangsa Israel tetap mencari wajah Tuhan atau tidak. Nah ini. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bangsa Israel sudah melupakan Allahnya. Bangsa Israel sudah hidup di dalam kehidupan penyembahan dewa-dewa bangsa Bani Amon, Bani Moab, Filistin. Mereka sudah hidup. Bukan saja hidup, tapi mereka sudah betul-betul menghidupi itu. Nah, akhirnya bangsa-bangsa yang tadinya tinggal di tengah-tengah mereka yang kelihatannya baik-baik, ya kelihatannya ketakutan, kelihatannya kayaknya menghormati bangsa Israel. Begitu mereka memiliki kesempatan dan kekuatan, begitu melihat bahwa bangsa Israel sudah mulai lemah, mereka kawin campur dan mereka akhirnya mulai tidak lagi sekuat seperti dulu. Mulai mereka menjajah bangsa Israel. Mulai mereka menghancurkan bangsa Israel. Bangsa Israel ketakutan, bangsa Israel hancur. Yang tadinya damai sejahtera semua berantakan hancur. Ya. Dan mereka berseru. Pada saat titik terendah kehidupan bangsa Israel, mereka berseru. Nah ini. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memilih hakim-hakim dari 12 hakim. Hakim pertama adalah Otniel bin Kenas. Kenapa Tuhan pilih Otniel bin Kenas? Yang pertama karena Otniel bin Kenas ikut sama-sama berjuang pada zaman Yosua dengan Caleb, mertuanya. Tuhan memilih Otniel karena Otniel artinya Allah adalah kekuatan. Tuhan memilih Otniel karena pekerjaan Otniel adalah tentara dan sekarang diangkat menjadi hakim. Otniel biasa berperang. Keturunannya di zaman Daud. Salah satunya adalah menjadi panglima perangnya Daud. Otniel dibentuk menjadi seorang tentaranya Allah. Otniel diakui sebagai pemimpin karismatik dan membawa bangsa Israel dalam damai selama 40 tahun. Tuhan tahu semuanya itu. Tuhan memilih Otniel sebagai jawaban untuk melepaskan bangsa Israel dari belenggu bangsa-bangsa yang tadinya hidup bersama-sama dengan bangsa Israel. Sekarang mereka mulai menghancurkan bangsa Israel dan Tuhan memilih Otniel. Alasannya karena artinya adalah Allah adalah kekuatan, pekerjaan Otniel adalah tentara,
Otniel diakui sebagai pemimpin yang berkarismatik. Dia memiliki pengalaman perang bersama Yosua. Lalu apa sih maksud Allah lewat permasalahan bangsa Israel ini? Kita lihat di ayat yang kedua, disebutkan maksud Tuhan adalah supaya bangsa Israel dilatih untuk berperang. Itu jelas-jelas Tuhan berkata begitu. Tuhan melatih bangsa Israel untuk berperang. Kenapa? Karena kesalahan bangsa Israel membiarkan bangsa-bangsa lain hidup, dan sekarang bangsa itu sudah akhirnya beranak pinak dan akhirnya terlalu banyak dan mereka bersatu. Sehingga dari hari ke hari Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk berperang. Kenapa? Karena memang bangsa-bangsa itu tidak menyukai bangsa Israel sampai hari ini. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang kehidupan sekarang, kenapa bangsa Israel selalu menang kalau berperang? Jangan lupa sejarah. Dari dulu Tuhan sudah mempersiapkan bangsa Israel itu dilatih untuk berperang. Oleh sebab itu jangan kita aneh kalau sekarang kita melihat tentara-tentara Israel itu masih muda-muda. Ada laki-laki dan banyak juga yang perempuan. Mereka dipersiapkan untuk berperang karena mereka sudah terbiasa dari zaman nenek moyang. Mereka memiliki strategi yang luar biasa. Maksud Tuhan lewat permasalahan dia hakim-hakim ini adalah bangsa Israel dipersiapkan untuk menjadi tentaranya Allah. Lalu Tuhan ingin mengetahui apakah bangsa Israel patuh pada perintah yang diberikan oleh Musa sebelumnya. Dari permasalahan-permasalahan yang ada ini, Tuhan ingin mengetahui apakah setelah ini mereka mencari bagaimana sejarah itu. Apa yang dipesankan Musa? Apa yang diteruskan kepada Yosua? Apakah mereka siap untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita tahu ya kalau Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim bagaimana Otniel akhirnya mengalahkan dan bangsa Israel aman selama 40 tahun. Lalu apa relevansinya dengan kita hari ini? Bapak Ibu, sebelum COVID ini, sebenarnya permasalahan COVID ini kan sudah jauh-jauh hari sudah ada di Wuhan. Bahkan sebelumnya pun sudah ada SARS. Tetapi yang namanya manusia itu kadang suka meremehkan segala-galanya. Manusia kalau belum ketabrak, belum dihajar, itu biasanya belum bertobat. Oleh sebab itu, saya tidak berkata bahwa ini rencana Tuhan. Saya tidak mau sok tahu. Saya tidak mau bilang, oh ini cara Tuhan. Enggak. Tapi lewat ini, kita sedang dipersiapkan untuk berperang. Sebelumnya kita tahu bahwa bagaimana perlengkapan senjata rohani itu harus kita persiapkan. Ya, bagaimana anak-anak Tuhan itu harus memperlengkapi dirinya dengan persenjataan rohani. Dan bagaimana kita hidup sebagai prajurit-prajuritnya Allah yang tidak lagi sibuk dengan urusan-urusannya pribadi. Tuhan sedang persiapkan ini. Selama ingat, kita ini bukan berperang dengan darah dan daging, tetapi berperang dengan roh-roh di udara. Oleh sebab itu, dari hari ke hari Tuhan mempersiapkan kita untuk selalu waspada. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Baik dengan masalah pribadi, baik dengan masalah global yang hari ini ada. Intinya, Tuhan sedang mempersiapkan pasukan ilahi untuk berperang. Saya katakan berperang di sini bukan berperang dalam artian memakai senjata yang modern, senjata biologis atau senjata artinya senjata daging, tetapi saya mengajak Bapak Ibu menyelami bahwa yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah peperangan rohani. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang
meninggalkan imannya. Walaupun saya katakan banyak orang-orang di keluar Kristen yang sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi harus diingat juga banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka menjual keimanannya. Dan Bapak Ibu harus tahu banyak orang-orang di luar Kristen yang sekarang memeluk agama Kristen itu karena ada prajurit-prajurit perang yang Tuhan sudah siapkan. Begitu keadaannya seperti ini, mereka berperang, mereka tidak tinggal diam, mereka tidak hanya tinggal diam di rumah, tetapi mereka berperang baik itu lewat media sosial, lewat apapun yang mereka bisa lakukan, sehingga mereka melihat kasih Kristus itu dahsyat dan luar biasa. Sehingga mereka menerima Tuhan Yesus. Kemarin ini di Medan ada orang yang di salah satu provinsi yang terkenal sekali memusuhi Kristen, wanita, dan dia betul-betul sekarang menjadi seorang Kristen bukan karena disuruh apa-apa, dia betul-betul rindu, dia selama ini dia bilang saya sudah ditipu sama agama saya yang dahulu bahwa Kristen itu menyembah patung dan segala macam. Ternyata salah semua dan begitu saya beribadah betul-betul damai sejahtera. Ini kesaksiannya ada di YouTube. Dan akhirnya dia harus dijemput oleh orang tuanya, dijemput paksa, dan dia tetap bertekad, dia bilang aku tetap memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu jangan lupa, dia bisa seperti itu, ada orang-orang, ada prajurit-prajuritnya Tuhan yang berperang siang dan malam. Baik lewat doa syafaat, baik lewat kesaksian, penginjilan, lewat media sosial, lewat apapun. Ada orang-orang. Nah hari ini waktunya. Anak-anak Tuhan harus selalu berjuang. Sebelum kita mati, hidup adalah perjuangan. Kita tidak bisa berdiam diri. Jangan jadikan COVID-19 menjadi alasan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berkarya. Walaupun kita harus berhikmat, tetapi tetap kita harus berkarya. Kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Respon kita dari apa yang terjadi hari ini adalah menyadari dan mempersiapkan diri dengan senjata peperangan rohani yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sadari itu bahwa kita adalah alat perangnya Tuhan. Kita bukan, walaupun kita petani, pedagang, hamba Tuhan, tetapi kita adalah alat perangnya Tuhan. Kita prajuritnya Tuhan. Pada saat komandan kita katakan, hari ini adalah hari H untuk berperang, kita harus siap. Kita tidak bisa lagi hanya memikirkan diri kita sendiri. Apapun saya katakan dan firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ. Mari kita lakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu respon kita yang kedua adalah, pertama menyadari, yang kedua yang terpenting sekarang adalah kata persiapkan. Mari kita sadari dengan kata mempersiapkan. Bapak Ibu, kalau kita lihat film-film perang, apapun negara, dari manapun negaranya, apapun persenjataannya, kalau dia tidak siap, kalau kita nonton film perang, kalau tiba-tiba musuhnya itu menyerang dia subuh-subuh atau dalam keadaan dia tidur, walaupun di sampingnya adalah senjata mutakhir, pasti kalah. Kenapa? Karena tidak siap. Daud bisa mengalahkan Goliat pada saat Goliat lengah dengan pujian orang hebat, tidak bisa terkalahkan, kata-kata sombong keluar. Goliat tidak siap. Daud sudah mempersiapkan dirinya pada saat dia sudah menjadi gembala. Pada saat dia menggembalakan ternak dia, domba dia, Daud sudah mempersiapkan dirinya. Setiap hari katanya, beruang dan harimau dan singa aku hadapi.
Tuhan sudah mempersiapkan Daud jauh-jauh hari sebelum berperang dengan Goliat. Tuhan sudah persiapkan Daud. Dan Daud sudah siap. Jadi respon kita yang kedua adalah, yang terpenting sekarang adalah kata mempersiapkan. Apakah Anda dan saya siap untuk bisa berperang hari ini? Atau kita masih menyesali nasib kita yang saat ini dalam kondisi COVID-19? Sama Bapak Ibu, saya juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha ataupun pekerjaan yang menyangkut dengan keberlangsungan kehidupan rehabilitasi saya ini jadi tersendat hanya karena COVID. Banyak sekali. Dan kalau dihitung dengan uang, kerugiannya juga banyak. Tetapi saya mulai menyadari bahwa ini waktunya saya harus perang. Saya sudah tidak peduli lagi harus bagaimana, tapi inilah harus perang. Walaupun kondisi tubuh ini sudah mulai lelah, sudah mulai capek. Baru kemarin saya cek di laboratorium bahwa kadar gula saya sudah terlalu tinggi, kolesterol dan juga darah kental saya sudah terlalu mengental. Ya. Tetapi saya mengatakan kepada diri saya, ini waktunya berperang, betul-betul sungguh-sungguh berperang. Apakah kita siap? Langkah-langkah ya dalam peperangan ini yang harus kita persiapkan adalah jadikan untuk mendapatkan senjata peperangan rohani yang dahsyat. Langkah-langkahnya adalah jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Apa yang terjadi dengan Otniel? Otniel mempersiapkan dirinya untuk menjadi senjata perangnya Allah. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Lalu langkah yang kedua, memakai strategi perangnya Tuhan, bukan strategi perangnya kita. Memakai strategi perangnya Tuhan, ingat itu. Bukan memakai strategi perangnya kita. Yang ketiga, menyatukan segenap kemampuan yang ada di gereja. Yang keempat, belajar menjadi pemimpin yang berkarisma sama seperti Otniel. Bapak Ibu, saya percaya setiap jemaat dipersiapkan menjadi kepala bukan ekor. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pemimpin yang berkarisma mulai hari ini. Menjadi pemimpin bukan karena dilahirkan, menjadi pemimpin karena proses kehidupan. Renungan apa yang kita sama-sama pelajari dari kisah hakim-hakim ini yang sangkut pautnya dengan senjata perlengkapan rohani? Yang harus kita renungkan, hari ini adalah waktunya Bapak Ibu. Hari ini adalah waktunya. Jangan tunggu besok, mari kita bertobat dan kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam kancah peperangan rohani yang sesungguhnya. Yang kedua, Tuhan sedang mempersiapkan pasukannya. Kata persiapkan. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menjadi pasukannya Allah. Yang ketiga, anak-anak Tuhan harus bergerak. Bergerak dalam arti bahwa apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kita bekerja, kita pelayanan, kita usaha, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang keempat, yang terakhir, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah dari bangsa Israel yang kita pelajari sama-sama di gereja, dari firman Tuhan, dari pendalaman Alkitab, dari persekutuan-persekutuan doa, dari sekolah minggu, dari sejarah kehidupan kita pribadi, bagaimana kita dulu hidup dan bagaimana kita hidup sekarang di dalam Tuhan. Jangan lupakan itu dan mari sama-sama kita persiapkan hidup kita. Sebelum saya tutup, saya mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita tidak bisa hanya menyesali nasib kita. Walaupun berat menurut daging.
Apa yang terjadi hari ini tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita tolak. Seluruh bangsa di dunia ini mengalami hal yang sama dengan kita. Yang terpenting saat ini adalah kita menyadari bahwa inilah panggilan Tuhan untuk kita semua. Ingat, bangsa Israel dipersiapkan Tuhan untuk berperang. Bangsa Israel dipersiapkan Tuhan untuk menjadi tentaranya. Semua permasalahan yang ada ini dibiarkan Tuhan untuk Tuhan tahu bagaimana persiapan kita sebagai tentaranya Tuhan. Lalu Tuhan ingin tahu apakah dengan kejadian-kejadian yang ada hari ini, kita sebagai anak-anak pilihan itu betul-betul masih tetap berpegang teguh pada perintahnya. Apakah perintahnya? Jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar dan didiklah mereka. Bapak Ibu, kemarin kita ada di zona nyaman, kita enak, kita hidup nyaman, segala serba ada, ya, deru perang di sana sini, tapi kita tidak merasakan apa-apa. Tapi mulai hari ini bangsa Indonesia sedang dikepung dari berbagai macam masalah. Masalah sosial, masalah agama, masalah apapun, termasuk masalah penyakit COVID-19 ini. Tetapi disitulah, ya, kalau kita mau ibaratkan atau kita mau samakan dengan perumpamaannya, bangsa Israel sedang dikepung oleh Bani Amon, Moab, Filistin, dan lain-lain. Gak ada yang enak. Tetapi kita, sama seperti bangsa Israel zaman Hakim-Hakim, kita diserang dari semua segi. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk menjadi kemuliaan-Nya Allah. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama bergerak, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah, usaha apapun di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita lakukan selama itu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti bela Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan akan tetap memperlengkapi kita dan kita harus mempersiapkan diri kita. Tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami bersyukur awal hingga akhir ibadah kami. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Kami bersyukur pagi siang hari ini kami boleh Engkau pulihkan, kami boleh Engkau kuatkan, kami boleh Engkau teguhkan. Ya Aba, ya Yesus, Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Siang hari ini kami bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya tiba waktunya segala wabah yang ada, segala malapetaka yang ada Tuhan akan Kau buat diam dan berhenti Tuhan. Dan tenang Tuhan, sehingga kehidupan kami lepas hari ini ke depan Tuhan penuh dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami juga rindu nyatakan ujian pertobatan-Mu atas Indonesia Bapa. Lawat setiap suku-suku yang ada, lawat setiap pulau-pulau yang ada, lawat Tuhan sampai ke pelosok-pelosok yang ada. Kami rindu Tuhan, hujan pertobatan-Mu boleh nyata atas Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati Indonesia ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, hikmat yang daripada Engkau tetap tinggal atas mereka. Kami percaya penanganan segala sesuatu penuh dengan hikmat yang daripada Engkau, yang akan membawa damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau, yang akan mendatangkan pemulihan atas Indonesia ini. Begitu juga Yogyakarta, 5 wilayah yang ada, Tuhan terus berkati, terus urapi. Bila mulai momen pas Jumat Agung ini Tuhan, mereka boleh menerima lawatan-Mu Tuhan. Mereka boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat untuk mencari Engkau Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup atas hidup rakyat Yogyakarta Tuhan. Kami juga
juga serahkan Bapak Sultan wakilnya, Tuhan berkati, Tuhan urapi, penuhi beliau-beliau ini dengan hikmat yang daripada Engkau. Kami juga serahkan Gunung Kidul 18 kecamatan yang ada, Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan berada di Gunung Kidul, kota yang sungguh luar biasa, kota yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan yang terus menyatakan atas Gunung Kidul ini Tuhan. Engkau memberkati Bupati, Wakil Bupati. Kami percaya hikmat yang daripada Engkau tetap tinggal atas hamba-Hambamu ini, sehingga kebijaksanaan yang diambil untuk mengatasi wabah yang ada di Gunung Kidul ini dengan penuh kuasa yang daripada Engkau. Rindu Tuhan, 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul Engkau lawat. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Gunung Kidul semakin mencintai Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau terus mengurapi gereja-Mu di tempat ini dengan penuh kuasa, hikmat pengurapan yang daripada Engkau, dari gembala kami Pak Murtono, seluruh pengerja jemaat-Mu terus Engkau kuatkan, teguhkan kami. Biarlah kami dimanapun setiap kami berada, Engkau melawat mereka Tuhan, melawat kami semua Tuhan, sehingga kami boleh Kau kuatkan, Kau teguhkan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi berkat, membawa kabar keselamatan itu, semuanya itu hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kau berkati lingkungan gereja-Mu berada, dan percaya apapun yang kami butuhkan, dibutuhkan lingkungan ini Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas lingkungan ini. Kami semua bersyukur, ialah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka tangan kita masing-masing. Mari arahkan hatimu, arahkan tanganmu, kita akan menerima janji berkat dari Tuhan. Kasih kekasih Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.